harus dipastikan sekali lagi. Bab 690. Orila berjongkok di tempat tidur dan menatap pergelangan tangannya dengan mata tertuju. Sepertinya masih ada suhu ujung jari ketika Tuan Presiden mengoleskan obat untuknya. Ketika Tuan Presiden mengoleskan Orila obat, sangat fokus dan serius. Dan Orila juga samar-samar melihat sesuatu yang disebut tertekan di antara alisnya. Dia adalah presiden suatu negara, dan hari ini dia mengambil posisi upacara akbar. Dia dapat meluangkan waktu untuk menyelamatkannya dari tangan Sebastian. Tidak hanya menyelamatkan Orila, tetapi juga membiarkannya naik ke mobilnya. Dan secara pribadi mengoleskan obat untuknya. Secara pribadi mengirimnya kembali ke keluarga Lin. Dan juga membiarkan Orila tinggal di keluarga Lin, tidak diizinkan untuk tinggal di hotel. Mengingatkan ini, hati Orila mendidih. Jika dia bukan Abang Hansel, akankah menjadi presiden yang begitu bebas? Tidak peduli apakah orang lain percaya atau tidak, Orila tetap tidak akan percaya. Namun jika dia adalah Abang Hansel dan bersedia bersikap baik pada Orila, lalu mengapa dia harus sering menolak Orila? Orila tidak mengerti. Orila seringkali berbalik badan, berbalik ke tempat tidur dan berbalik lagi. Jadi butuh setengah jam untuk mengulanginya. Tetapi Orila tidak tahu seberapa lelahnya dia dan terus menggaruk kepalanya. Orila, jika kau ada sesuatu, bicaralah. Kau tidak mengatakan sepatah kata pun, kau akan merasa bosan. Liota tidak berani terlalu dekat, sangat khawatir kalau Orila marah. Liota, Orila duduk dan menggigit bibirnya yang merah muda. Kau baru saja memanggil presiden kakak. Bagaimana kau mengenal presiden? Liota menggaruk kepala. Lalu berkata, sebenarnya tidak terlalu akrab. Keluarga kami memiliki hubungan yang baik dengannya. 5 tahun yang lalu, saudara lelakiku secara resmi dipindahkan untuk bekerja di sampingnya. Aku tidak punya ayah dan ibu. Dia mengasihaniku, membiarkanku memanggilnya kakak. Untuk Miguel, Liota memiliki lebih dari perasaan kagum. Dalam hati Liota, Miguel bagaikan dewa yang tidak terjangkau. Hanya dapat memandang Miguel dari jauh dan Liota merasa sangat bahagia. Liota sebenarnya agak takut pada Miguel. Seringkali Liota melihat bahwa Miguel tertawa, tetapi Liota masih tidak berani mendekatinya. Liota selalu merasa bahwa Miguel tidak suka muncul di depan semua orang. Liota, kau memiliki saudara yang mencintaimu. Kamu juga sangat baik. Kau tidak perlu orang mengasihanimu. Kamu tidak akan bisa mengucapkan kata-katamu sendiri di masa depan. Dalam pandangan Orila, semua orang adalah individu yang mandiri dan memiliki eksistensi sendiri. Nilai yang tidak bisa menggantikan siapapun. Hei Orila, kau yang terbaik untukku. Liota adalah seorang yang mudah dipuaskan dan merasa bersyukur. Ketika Liota pertama kali tiba di New York, dia adalah seorang siswa, pendiam dan tidak suka berbicara. Dia sering dijauhi teman-teman sekelasnya. Hanya Orila yang mau bermain dengannya. Orila cukup terkenal di sekolah. Orila banyak menarik perhatian. Bukan hanya karena dia adalah putri keluarga Tanjaya, tetapi juga karena prestasi akademiknya yang bagus. Dan yang lain bisa menghabiskan 3 atau 4 tahun untuk menyelesaikan kursus. Orila bisa menghabiskan hingga 2 tahun. Keluarga baik, cantik, kecerdasan tinggi, prestasi akademik bagus. Jadi,
Orila memiliki sesuatu untuk didekati oleh semua orang. Oleh karena itu, di sekolah, setiap gerakannya telah menjadi objek kompetisi setiap orang. Jika Orila baik kepada siapa, orang itu akan dikenal. Jadi, setelah Lyota berteman dengan Orila, tidak ada seorang pun di sekolah yang berani mengganggu Lyota. Di sekolah, banyak orang ingin dekat dengan Orila. Metode yang digunakan adalah mengirim beberapa hadiah berharga untuk Lyota dan kemudian diberikan kepada Orila. Lyota tidak berani untuk mengambilnya. Orila membiarkan Lyota mengambil hadiah yang mahal, seperti memberi hadiah kepada anak kecil yang tidak mempunyai apa-apa. Sejak saat itu, Lyota tahu bahwa ada kelas orang yang bisa seburuk iblis di satu sisi dan cantik seperti malaikat di sisi lain. Sedangkan Lyota karakternya lemah. Dalam kehidupan ini, urusannya sendiri diputuskan oleh kakaknya. Setelah menjadi teman Orila, Lyota secara alami mendengarkan kata-kata Orila. Orila berkata kepada Lyota, "Jangan mengatakan di sini. Kamu harus ingat bahwa orang terbaik untukmu adalah saudaramu. Kakakmu juga sangat baik padamu," kata Lyota. Lyota juga pernah bertemu dengan Sebastian, yang biasanya tidak suka berbicara, tetapi sangat baik untuk Orila. Tidak hanya Lyota pernah melihat Sebastian, Lyota juga pernah melihat saudara lelaki Orila yang berusia 8 tahun. Dan Lyota juga melihat orang tua Orila. Lyota harus mengatakan bahwa nilai keluarga Tanjaya benar-benar setinggi langit. Dan semuanya kelihatan tidak memiliki kekurangan. Jangan bicarakan orang itu di hadapanku. Orila tidak mau membicarakan tentang orang itu. Saudara apa? Bagaimana bisa seorang saudara tahu bahwa saudara perempuannya akan pergi berfoto-foto, tetapi merusak foto itu? Orila melanjutkan, "Kau memintaku untuk menggantikanmu bertanya kepada saudaramu. Apakah Presiden negara A meninggalkan negara A ketika usianya sekitar 16 atau 17 tahun? Meskipun Miguel tidak mau mengakuinya, Orila masih percaya pada indera keenamnya. Meskipun Orila tidak tahu, Orila tidak akan pernah menyerah. Hal-hal ini tidak harus ditanyakan kepada kakakku. Kau dapat bertanya kepadaku. Presiden baru kita adalah putra ketiga dari mantan presiden. Dia telah tinggal di negara ini. Dia tidak bisa keluar begitu lama." Lyota belum melihat hal-hal ini dengan matanya sendiri dan tidak ingin mendengarkan abangnya. "Tidak, kau harus mengkonfirmasinya lagi," kata Orila. "Jika kali ini tidak dapat mengkonfirmasi bahwa presiden baru dari negara A adalah abang Hanselnya, maka Orila akan kecewa." "Orila, aku bisa bertanya pada abangku. Tetapi kau harus berjanji padaku. Kita harus tenang. Kau tidak bisa meninggalkanku seperti ini." Lyota belum melihat Orila setuju. Emosi sukanya tidak terkendali. Untungnya, presiden mencintai orang-orang dan mengirimkan Orila kembali kepada Lyota. Kalau tidak, Orila tidak tahu bagaimana berurusan dengan orang-orang. Karena presiden menghilang selama 1 jam tanpa peringatan. Rapat itu dimulai 1 jam setelah waktu yang ditentukan. Jadi rapat selesai agak terlambat. Rick lebih terlambat ketika sampai di rumah. Ketika pertama kali memasuki rumah, Rick melihat 2 gadis duduk di meja makan. Kepala 2 gadis itu seperti ayam kecil, dan mereka terjebak seperti ini, tidak tidur. Dia pun batuk dan mengingatkan kedua gadis kecil itu. Orila dan Lyota sama-sama tersentak dan berbalik untuk melihat ke wajah serius Rick.
Orila dengan cepat menarik pakaian kecil Lin dan kemudian mengedipkan matanya. Tetapi Lyota lupa hal-hal yang baru saja dikatakan. Dengan bodohnya dia bertanya, "Orila, apa matamu kemasukan pasir?" Hati Orila telah runtuh, seperti kata pepatah. Tidak takut kepada tim lawan, tapi takut kepada rekan tim yang seperti babi. Banyak kesempatan ketika Orila bingung dengan Lyota. Bagaimana masih percaya bahwa Lyota dapat membantunya menyelesaikan sesuatu? Itu bukan salah Lyota. Itu adalah Orila yang sangat bingung untuk menemukan Abang Hansel di awal kencan.